Shalom, selamat malam. Dengar nggak nih? Eh, ini balik lagi ya ke pembahasan tentang eh, jihad dari para pakar hukum Islam dan teolog Islam klasik. Kali ini kita masuk ke yang nomor 22. Yang nomor 22 ini mana dia? Itu dari diambil dari Risalah Sawaik al-Yahud. Saya nggak tahu kalau saya salah baca. Yang ditulis oleh Muhammad Al-Majlisi tahun 1699. Diambil dari buku yang tadi itu judulnya di sini. Risalah Sawaik al-Yahud atau The Treatise Lightning Bolts Against Jews. Di sini dia menjelaskan bahwa jizya itu setelah ditetapkan oleh Allah, memang ya itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada aturan. Kalau dari surah 9 ayat 29 dari Al-Quran, kemudian di sini dikatakan bahwa jika orang-orang non-Islam itu hidup di dalam kehinaan di antara orang-orang Muslim, maka mereka tidak akan kesulitan menerima agama yang benar, dalam hal ini Islam. Jadi kalau sudah orang-orang non Muslim, entah itu Yahudi, tapi di dalam konteks ini Yahudi, Jews kan, dalam konteks ini Yahudi. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu hidup di dalam kehinaan di antara orang Islam, jadi mereka tidak akan kesulitan untuk menerima agama yang benar. Agama yang benar di sini maksudnya adalah Islam, dan dasarnya dari situ adalah Quran 9 ayat 29. Bisa dibaca sendiri, Quran 9 ayat 29. Intinya itu dari ayat itu memerintahkan kepada orang-orang Islam untuk memerangi orang Yahudi dan Kristen sampai mereka membayar jizya. Fight against those who not believe in Allah or the last day, forbid what has been forbidden by them too, dan tidak mengikuti agama yang benar sampai mereka membayar jizya. Intinya duit. Jizya itu kan duit, dia bukan hasil bumi. Kemudian di sini di bawah sini ini masih sama isinya. Ini masih kurang lebih penjelasan dari bunyi ayat ini tadi. Kemudian di sini hukum tentang jizya. Jizya itu dibebankan kepada orang Yahudi dan kepada orang-orang yang mengikuti orang yang memiliki Taurat, dalam hal ini Yahudi, dan yang memiliki Injil, yaitu Kristen dan yang memiliki kitab semacam itu, atau Zoroaster di sini. Jadi ada tiga kategori atau tiga kelompok orang yang dibebankan jizya, yaitu Yahudi, Kristen, dan orang-orang Zoroaster. Selain dari yang tiga itu tadi, itu tidak diperkenankan untuk memungut jizya dari mereka. Dan mereka itu hanya memiliki dua pilihan, masuk Islam atau mati. Orang-orang yang selain tiga itu memiliki
pilihan cuma dua. Kalau yang Yahudi, Kristen ataupun Zoroaster itu pilihannya masih tiga, masuk Islam, bayar jizya atau mati. Kalau selain yang dua itu, contohnya kalau sudah pernah melihat video saya yang sebelumnya, pembahasan dari buku ini juga, itu orang India, jadi pilihan cuma dua, Islam atau mati. Seperti itu, tidak ada soal jizya di situ. Kemudian jizya itu wajib bagi orang-orang yang sudah dewasa dan waras, saint. Jadi orang yang dewasa dan waras. Sebagian besar ahli hukum Islam dalam hal ini, sebagian besar ahli hukum berpandangan bahwa jizya dapat dipungut dari orang-orang tua, kemudian orang buta. Bayangkan tuh, orang buta juga dia dipungut jizya. Dan para penyandang disabilitas juga dapat dipungut jizya ini di sini. As slaves, there is a difference of opinion regarding the jizya, but the majority of jurists maintain that the jizya is taken from master on the slave behalf. Jadi kalau untuk bagi para budak, para ahli hukum Islam itu berpendapat bahwa majikan mereka yang membayarkan jizyanya. Para majikan mereka yang membayarkan jizyanya budak itu tadi. Kemudian jika belum memiliki duit, ntar saya ulang dari atas dulu, dari depan. Itu jizya juga harus dipungut dari orang-orang miskin, from the poor, dari orang-orang miskin juga. Kemudian jika mereka belum memiliki uang atau sesuatu untuk diberikan untuk bayar jizya itu tadi, mereka dikasih waktu dan harus berusaha keras kayak untuk mendapatkan uang supaya bisa membayar jizya itu, sekalipun dengan mengemis bisa juga. Yang intinya harus ada uang, entah itu kaya miskin, karena kan kalau lihat di video yang sebelumnya yang pemberlakuan jizya itu, besaran jizya dari yang ekonomi bawah, menengah, dan ekonomi atas itu berbeda dari 12, 24, dan 48. Kalau yang ekonomi bawah itu dia 12 dinar. Itu tetap harus dibayarkan. Makanya ada pembagian 3 kategori itu tadi, ekonomi bawah, menengah, dan atas. Ya harus bayar. Makanya sekalipun kamu harus mengemis, meminta-minta, ya tetap harus bayar. Kayak pacarnya kamu dapat duit untuk bayar jizya. Sebagian besar ahli hukum berpandangan, menurut catatan dari sini, catatan sesi siapa dari namanya Muhammad Al-Majlisi ini tadi, katanya sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa jizya itu besaran jumlahnya itu tidak ditentukan. Tetapi kalau kita lihat di video yang sebelumnya, pembahasan dari penulis yang sebelumnya, jizya itu ada besarannya. 12, 48 dan 12, 24 dan 48. Ada besarannya. Walaupun dia di sini mengatakan bahwa tidak ditentukan besaran nominalnya, jumlahnya itu, tetapi dari video yang sebelumnya, pembahasan yang penulis sebelum ini juga itu sudah ditetapkan ada jumlahnya. Jizya dibebankan pada orangnya, berdasarkan kepada orangnya atau kepada tanahnya. Tanahnya ini dihitung berdasarkan luas tanah misalnya. Kalau kepada orangnya per kepala itu ya bukan berapa umurnya, tapi dia ya tetap dihitung jumlahnya sekian, sudah ditentukan sekian.
Dan di sini katanya ada perdebatan bahwa apakah jizya itu dapat dikenakan kepada keduanya, kedua subjek itu tadi, atau objek itu tadi, manusianya dan tanahnya sekaligus. Tapi kalau kita lihat di video yang sebelumnya, jizya dan karaj. Jizya itu pajak nyawa, karaj itu pajak tanah, bumi dan bangunan, PBB. Dan itu dari tulisan-tulisan yang sebelumnya, sebelum masuk ke yang nomor 22 ini, itu dikatakan bahwa jizya dan karaj itu dua-duanya berlangsung bersamaan, dibebankan bersamaan, jadi sekaligus artinya. Orang-orang dimi itu harus bukan mengakui, harus menerima pembebanan jizya atas mereka dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum karena mereka berada di dalam wilayah kekuasaan Islam. Tindakan melanggar hukum itu tidak boleh mereka lakukan dan mereka harus taat kepada jizya, maksudnya taat untuk membayar jizya maksudnya. Beberapa pakar hukum, ahli hukum mengatakan bahwa mereka harus menundukkan diri mereka di bawah hukum Islam, artinya harus taat kepada hukum Islam syariah, dan mereka harus they should not reject anything decreed upon them by Muslim ruler in accordance with the Sharia. Mereka tidak boleh menolak apapun yang diberitakan kepada mereka oleh sultan, pemimpin Islam. Pemimpin Islam di Islam itu kan biasanya sultan. Kalau nggak sultan ya kayak khalifah, tapi yang untuk kerajaan-kerajaan itu biasanya kesultanan, kayak di Baghdad itu kan kesultanan. Tidak boleh menolak apa yang ditetapkan oleh pemimpin Islam kepada mereka berdasarkan syariah. Kemudian di sini ada yang saya tandai juga, pemimpin Islam impose upon them seven condition, memaksakan atau membebankan kondisi kepada atau syarat kepada orang-orang non muslim dimi itu tadi. Kondisinya itu jumlahnya kurang lebih ada 7. Yang pertama, tidak boleh bersetubuh atau berzina dengan perempuan muslim, atau juga memukul, kali ini ya, assault anak-anak orang Islam, anak-anak muslim, dan tidak boleh dipukul, dia boleh diserang. Yang kedua, tidak boleh menikahi perempuan muslim. Yang ketiga, mereka tidak boleh menggoda orang-orang muslim untuk murtad dari Islam, maksudnya itu. Kemudian yang keempat, mereka tidak boleh merampok atau mencuri dari orang muslim. Kemudian yang nomor 5, mereka tidak boleh menyembunyikan mata-mata dari musuh, maksudnya mata-mata dari musuhnya Islam. Yang ke berapa lagi nih? Yang keenam, mereka tidak boleh menolong orang-orang kafir menang terhadap orang-orang Islam atau membocorkan rahasia dari negara Islam kepada musuh-musuhnya Islam. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh membunuh laki-laki, perempuan maupun anak-anak muslim, tidak boleh. Jika ketujuh kondisi atau syarat itu dilanggar, sudah ditetapkan, have been stipulated, sudah ditetapkan tetapi
kemudian dan mereka melanggarnya, maka mereka kehilangan status perlindungan aman. Tetapi jika kondisi atau syarat itu tadi yang 7 itu tadi belum ditentukan, belum ditetapkan, dan mereka melakukan pelanggaran terhadap yang 7 itu tadi walaupun belum ditentukan, belum ditetapkan, tetapi mereka melanggar yang 7 itu tadi, maka mereka akan dihukum berdasarkan hukum syariah, tetapi mereka tidak kehilangan status aman, dilindungi. Sebetulnya enggak dilindungi juga sih, orang mereka dijajah, lindungi apanya. Kemudian di sini sebagian besar ulama berpendapat bahwa mereka, artinya orang-orang non muslim itu tadi, tidak boleh melakukan apapun yang berbahaya terhadap agama Islam, seperti menyangkal kekuasaan Tuhan Allah dalam hal ini, kemudian Rasulullah, sang Nabi Muhammad, dan para imam, menghina, maligning, kalau nggak salah menghina itu, menghina Allah, Muhammad, dan para imam. Ini kayaknya sih dari Muslim Syiah kayaknya ini. Kemudian di sini dikatakan, ini bisa dibaca sendiri ya yang di atas ini. Kemudian di sini dikatakan menghina Allah, Muhammad, dan para imam akan dibunuh, hukum mati, artinya akan dihukum mati. The following are also among the things that the demise must be prevented from, and provided that they are stipulated. If they violate them, they forfeit protection, but if they not stipulated, they did not forfeit protection. Jadi sini ada beberapa kondisi atau syarat yang harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar oleh orang-orang non muslim yang tinggal di wilayah muslim. Non muslim di sini saya sudah bilang beberapa kali bahwa mereka adalah penduduk asli yang wilayahnya ditaklukkan dan diduduki oleh orang-orang Islam, dan penduduk domestik penduduk aslinya itu tadi masih tetap tinggal di wilayah situ, makanya mereka disebut statusnya dhimmi, orang-orang yang sudah ditaklukkan, lebihnya gitu. Yang pertama, tidak melakukan di muka umum apa yang dilarang oleh hukum syariah, tetapi di dalam agama mereka, di dalam agama penduduk aslinya itu tadi, seperti misalnya dalam hal ini Yahudi, dalam hal ini Yahudi. Tetapi kalau makan babi itu kan Yahudi enggak, tetapi diizinkan dalam agama mereka dan tidak membahayakan bagi tidak membahayakan orang Islam. Artinya mereka lakukanlah, tapi apa yang mereka lakukan itu tidak berbahaya terhadap orang Islam. Tetapi itu dilarang oleh hukum syariah, makanya tidak boleh dilakukan di depan umum. Contohnya itu minum anggur, kemudian makan babi, tapi Yahudi enggak. Saya tidak tahu kenapa ada makan babi di sini, padahal Yahudi itu tidak makan babi. Dia tetap strict kepada tahir tameh di perjanjian lama. Melakukan nikah kontrak, mut'ah. Kalau dalam Islam tuh mut'ah, hanya orang Islam yang boleh melakukan mut'ah, orang Yahudi tidak boleh. Kemudian tidak boleh mendirikan gereja, kuil, atau tempat ibadah
tempat penyembahan api. Mana penyembahan api, bingung juga sih. Mungkin Zoroaster tuh kali penyembahan api. Tapi Zoroaster nyembah api sih, saya bingung juga. Kayaknya enggak. Kemudian yang ketiga di sini, tidak boleh membaca dengan suara nyaring kitab suci kitab suci mereka, dalam hal ini Yahudi, Kristen, dan Zoroaster. Dan tidak juga diperbolehkan untuk membunyikan lonceng. Lonceng di sini lonceng gereja, enggak boleh. Kemudian yang keempat, ini fourth, yang keempat, tidak boleh mendirikan rumah yang tingginya melebihi tinggi rumah orang Islam. Itu masih kurang lebih apa yang ada tercantum di dalam Fakta Umar sebetulnya ini. Kemudian yang kelima, di sini dikatakan, sebelum masuk yang kelima, di sini dikatakan bahwa tidak boleh membangun rumah itu tadi dengan tinggi yang sama, tetapi harus lebih rendah. Misalnya rumah orang Islam itu tingginya 3 meter misalnya, tempat 3, katakanlah tinggi 3 meter. Misalnya rumah orang Islam itu tingginya 3 meter dari permukaan tanah ke atap, ujung atas atap itu tingginya 3 meter. Nah, rumahnya orang selain Islam ini tadi tingginya tingginya boleh sama 3 meter. Dia misalnya 2,5 meter atau 2 meter, pokoknya harus lebih rendah. Kemudian yang nomor 5, fifth di sini. Nah, itu. Di sini. Nah, itu yang nomor 5, berpakaian dengan cara cara berpakaian itu harus berbeda untuk membedakan mereka dari orang-orang Islam. Di sini dikatakan orang Yahudi itu mengenakan kain kuning, sementara orang Kristen menggunakan warna hitam dan biru tua. Orang Kristen juga menggunakan semacam tali gitu, girdle semacam tali atau selendang kecil di pinggangnya. Mungkin kalau pernah lihat biarawan di TV-TV itu mereka ada menggunakan kayak tali tambang tapi lebih kecil, kayak tali tambang gitu di pinggangnya, yang model-modelnya ya seperti itulah model-modelnya di pinggangnya. Dan orang Yahudi menjahit potongan kain sutra dengan warna yang berbeda di bagian depan baju atau pakaian mereka. Jadi di model kayak ditambalkan gitulah modelnya, tapi bukan karena bolong, tapi ditambalkan aja gitu di pakaian mereka sebagai simbolnya gitulah, penanda pembeda dari orang-orang Islam. Kemudian orang-orang Yahudi dan Kristen ini juga diminta untuk menggunakan sepatu yang berbeda dengan orang Muslim. Dan di sini dikatakan, ini misalnya for instance misalnya sepatunya itu antara kiri kanan itu berbeda. Di sepatunya satu warna berwarna yang satu, dan yang satu berwarna yang lain. Di sini dibilang begitu. Berarti kiri kanan itu warna sepatunya beda. Seperti menghina sekali kan. Kemudian mereka orang Yahudi maupun Kristen harus menggunakan lonceng. Ring ini bukan cincin, memang cincin dalam bahasa Inggrisnya ring juga, tapi ring di sini maksudnya bell ini.
lonceng, mengenakan lonceng yang terbuat dari besi atau logam lainnya ini dan dikalungkan di leher mereka. Sorry, dan dipakaikan di di kaki mereka, mengenakan lonceng yang berbahan besi atau logam lainnya ini diikatkan di kaki mereka. Jadi untuk membedakan mereka dari orang-orang Islam. Kemudian di sini dikatakan bahwa tidak boleh menunggangi kuda. Orang-orang Yahudi maupun Kristen ini kayaknya yang Zoroaster juga sepertinya. Tidak boleh menunggangi kuda, hanya mule ini jakal kalau nggak salah. Hasil persilangan kuda dan keledai itu kalau nggak salah jakal atau apa itu. Mule hasil dalam kurung persilangan kuda dan keledai, atau keledai SS itu keledai, dan mereka harus tidak boleh menggunakan pelana yang pada umumnya, harus pelana sebelah, pelana satu sisi, pelana samping, itu deh, pelana samping. Dan tidak boleh membawa pedang atau senjata yang lainnya bersama mereka. Mereka tidak boleh membawa senjata. Harus disimpan di rumah. Dan aturan-aturan ini tadi, yang di atas ini tadi, itu dipaksakan atau dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Kristen, juga Zoroaster, karena ada Zoroaster juga di sini. Kemudian not be informed by the man. Kemudian ada yang mengatakan bahwa orang-orang Dhimmi itu tadi tidak dikasih tahu sebelumnya jumlah jizya, ini salah tulis ini di sini. Jumlah jizya yang harus dibayarkan oleh orang-orang Dhimmi itu tadi itu tidak dikasih tahu sebelumnya. Jadi nggak tahu berapa uang yang harus disiapkan. Kalau dikasih tahu sebelumnya kan enak, misalnya jizyanya sebesar 10 dinar misalnya, kan enak, jadi siap duitnya, oh sekian yang harus aku kumpulkan. Nah ini tidak dikasih tahu kan seperti itu. The jizya not be informed the amount, so that they should live continuously in course of year instead of anxiety and negation. Jadi sengaja dibuat seperti itu supaya mereka hidup dalam jangka waktu dalam hidup mereka itu mereka gelisah dan takut, cukup enggak ini duitnya, cukup enggak ini duitnya, supaya begitu. Jadi mereka cemas saja, cemas terus-terusan. Itulah yang ditekankan supaya mereka dibikin stres, orang-orang Kristen, Yahudi dan Kristen dan Zoroasternya juga. Dan dikatakan lagi lebih lanjut, pada saat membayar jizya mereka harus berdiri di tanah di depan petugas yang mengambil jizya dari mereka, petugas pemungut jizyanya. Kemudian petugas itu tadi berkata kepada si orang Dhimmi yang mau membayar jizya itu tadi, suruh hitung, gitu kan, count it, suruh hitung nanti si orang Yahudi, Kristen atau Zoroaster yang mau membayar jizya ini tadi mulai menghitung. Nanti kalau sudah dibilang misalnya dari 1, 2, 3 seterusnya gitu kan, seterusnya
sampai si petugasnya ini tadi bilang stop, nah itu berarti sudah segitu aja. Cuman nggak tahu sampai berapa dia stopnya, tuh stop di angka berapa kan tidak tahu. Kemudian ada lagi kata-kata ada lagi yang mengatakan bahwa orang Yahudi, Kristen ataupun Zoroaster pada saat mereka membayar jizya, mereka menundukkan kepala, harus menundukkan kepala, dan petugas yang petugas yang bertugas untuk memungut jizya ini tadi menarik jenggotnya, nih pull his beard, menarik jenggotnya dan menampar wajahnya pada saat membayar jizya, pada saat proses pembayaran jizya. Jenggot tarik baru tampar plak gitu kan. Nah, kalau 2 kali mending, nggak tahu berapa kali. Kemudian it is also said that to be recommended that if Muslim walks with them on the same road, that they, the dhimmi, should not walk in the middle but rather on the side of the road. Jadi kalau ada kebetulan orang Islam sama-sama menggunakan ruas jalan yang di situ tadi, misalnya ruas jalan A, sama-sama lewat di situ. Nah, orang Yahudi, Kristen ataupun orang Zoroaster ini, karena status mereka dhimmi itu tadi, itu harus menepi. Tidak boleh dia berada di ruas jalan bagian tengah, sisi tengah maksudnya, tidak boleh berada di sisi tengah, mereka harus ke pinggir. Ruas jalan yang tengah itu kan pasti bagus, yang di pinggir ini belum tentu bagus, bisa becek atau apa kalau di situ. Jadi harus begitu. Kemudian orang-orang yang Yahudi, Kristen ataupun Zoroaster ini tadi tidak boleh masuk ke dalam kolam pemandian umum, karena pada masa itu tempat pemandian itu umum, barengan, kayak apa ya, kayak kolam renang gitulah modelnya, tapi nggak terlalu dalam, cukup untuk berdiri setinggi dada atau sepinggang, nggak terlalu dalam. Pemandian pada masa itu, pada abad-abad pertengahan itu, tempat pemandian umum. Nah, jadi orang Kristen, Yahudi maupun Zoroaster itu tidak boleh barengan masuk ke kolam pemandian itu tadi, ke bak mandi, ya katakanlah bak lah, karena tidak seperti kolam renang. Ukurannya mungkin sebesar itu, cuma dalamnya tidak. Jadi tidak boleh barengan, harus nunggu. Kemudian pada saat pertemuan publik seperti itu, misalnya kayak kalau di sini mungkin ada rembuk warga atau apa gitu, orang-orang dhimmi, Yahudi, Kristen ataupun Zoroaster itu tadi tidak boleh duduk di kursi yang artinya posisi mereka lebih tinggi daripada orang Islam. Dan juga orang Islam tidak boleh memberi salam duluan kepada mereka. Artinya orang Islam tidak boleh, karena begini, orang yang memberi salam duluan, menegur duluan, menyapa duluan, itu berarti dia menghormati. Nah, orang dasarnya itu ya, ini saya jelaskan dasarnya. Orang yang memberi hormat duluan atau menyapa duluan itu artinya orang itu menghormati. Orang Muslim dilarang menghormati orang selain non Muslim, sehingga mereka tidak boleh memberi salam duluan. Itu dasarnya itu. Kemudian di sini orang Muslim tidak boleh berteman dengan mereka, juga tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman tidur. Itu kayak apa itu model itu. Kemudian di sini mengenai masalah pemberian. Kalau barangnya itu, ini bisa dibaca sendiri ya supaya kita nggak terlalu panjang. Jadi kalau ada yang dibilang barangnya itu kain, kalau kainnya itu kering nggak apa-apa, bisa diterima. Tetapi kalau kainnya itu basah, cuci dulu baru diterima. Kemudian kalau
Kalau itu terbuat dari kulit seperti sepatu atau eh, atau tempat minum, kadang ada kantung minum yang terbuat dari kulit itu tidak bisa diterima, nggak boleh diterima. Kemudian cairan juga itu nggak boleh diterima. Pokoknya hanya yang kering-kering aja yang boleh diterima. Ini bisa dibaca sendiri ya, supaya saya tidak terlalu lama. Yang ada di sini bisa di pause aja. Kemudian nih. Oke, sip. Oke, kemudian orang-orang kafir, yaitu Yahudi, Kristen, Zoroaster itu tadi kan kafir itu di dalam pandangan Islam. Orang-orang Yahudi, Kristen, Zoroaster itu tadi tidak boleh meninggalkan rumah ketika cuaca itu sedang hujan atau bersalju, karena itu akan eh, me- me- menu- menularkan lah istilahnya, menularkan kenajisannya itu kepada orang Islam. Itu yang sehingga itu dilarang. Kemudian eh, mus eh, orang orang Muslim, orang Islam atau Muslim, ya itulah, di diperintahkan untuk menunjukkan ketidakhormatan terhadap atau penghinaan lah, disuruh untuk menunjukkan penghinaan terhadap mereka di sini, Yahudi, Kristen, Zoroaster. Jadi orang-orang Muslim itu diminta atau diwajibkan untuk menghina orang-orang selain Islam. Hanya begitulah. Kemudian if a litigation breaks without Muslim judge. Ini kalau ada kasus proses hukum lah ya, proses hukum antara Yahudi, Kristen atau Zoroaster dengan orang Islam, maka hakim Muslim harus mengadili berdasarkan hukum syariah. Hebat kan? Tidak berdasarkan hukum yang sekuler, hukum yang netral, tetapi berdasarkan hukum yang hukum Islam. Tapi kalau ada perselisihan atau pengadilan di antara sesama orang-orang kafir nih tadi, baik itu Yahudi, Kristen maupun Zoroaster, ada pandangan yang mengatakan bahwa biarkan saja mereka mengadili di antara sesama mereka menggunakan hukum mereka. Tetapi mana di sini tadi tuh? Tetapi di sini ada pandangan lain lagi dari para ahli hukum Islam yang mengatakan lebih baik hakim mengadili mereka artinya menggunakan hukum Islam juga. Jadi jangan tidak bisa membiarkan mereka mengadili sesama mereka sendiri. Tetap kita yang menguasai mereka. Yang intinya seperti itu. Kalau kita tinggal di wilayah yang dijalankan hukum Islam. Ini bawahnya nih nanti masuk ke nomor 23, tapi nanti dulu kita fokus di satu nomor saja dulu, di nomor 22. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi di video yang berikutnya ke nomor 23. Saya akhiri pembahasan untuk malam ini. Selamat malam.